Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, menghirup udara yang segar, dan kita bisa diberi kesempatan untuk datang kepada Dia, berbakti, memuji, memuliakan namanya, berdoa, dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran sebagian daripada firman-Nya untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di perkotaan, di pedalaman, di pedesaan, ataupun bahkan di luar negeri, di lepas pantai, di mana saja, di mana siaran ini masih bisa dijangkau, segala beban hidup yang kita hadapi, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, berbakti kepada Dia. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Meskipun demikian, meskipun sederhana, mari kita lakukan dengan penuh hormat kepada Tuhan Allah Tritunggal, dengan penuh hikmat, tertib, namun dengan sukacita. Karena di dalam Kristus kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Kita yang percaya boleh menjalani hidup memuliakan namanya, bukan lagi menjalani hidup yang sia-sia. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, pimpinan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk bisa mengikuti ibadah online yang sederhana ini sampai selesai. Mari saya ajak saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka dari Perjanjian Lama, Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4, firman Tuhan katakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Mari kita awali dengan pujian. Kita pujikan bagi Allah yang mulia. Sebab hanya bagi Dia saja segala hormat, kemuliaan, puji dan sembah layak kita naikkan. Hanya bagi Dia saja kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan menghayati setiap liriknya, supaya hanya di dalam nama Dia segala makhluk di muka bumi ini berlutut memuji menyembah namanya. Kita pujikan bagi Allah yang mulia. Yang mulia
kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguh bersyukur pada hari ini kita masih diberikan hidup. Kita hidup sebagaimana kita adanya pada pagi hari ini. Kita hidup semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Dia hidup. Dia yang telah mati, bangkit dan naik ke surga menyediakan kita tempat yang kudus di surga. Memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini bukan lagi dengan hal yang sia-sia, tetapi menjalani hidup ini dengan memuliakan Dia di segala aspek kehidupan kita. Mari kita pujikan karena Dia hidup. Kita bisa hidup sebagaimana adanya sekarang. Mari kita pujikan karena Dia hidup.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita panjatkan doa, ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman. Kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan hidup, menghirup udara yang segar, menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan juga kami mengingat begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik jarak berkat-berkat jasmani maupun rohani. Kami sungguh mengucap syukur atas makanan, minuman, keuangan, pekerjaan, pertolongan Tuhan saat kami mengalami berbagai macam masalah. Campur tangan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kami. Perlindungan Tuhan terhadap kami dari segala macam hal yang jahat yang bisa mencelakai kami baik jiwa maupun jasmani kami. Bapa, kami mengucap syukur, teristimewa kami mengucap syukur atas penebusan Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan kami yang percaya kepada-Mu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jikalau kami mengingat semua kebaikan-kebaikan-Mu dari kami lahir hingga pada detik ini, Bapa tidak akan sanggup buku catatan apapun yang memuat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kami sadar pada pagi hari ini datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami bisa menjadi penghalang untuk kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengakui, ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa dan melanggar kekudusan, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Dosa-dosa kami yang begitu banyak, tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan dari hadirat-Mu yang Maha Tahu. Semuanya terang-terangan. Karena itu, ya Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga melayakkan kami pada pagi hari ini datang beribadah pada-Mu dalam bentuk online yang sederhana ini. Apapun itu kami masih mengucap syukur, karena di banyak tempat mereka tidak bisa beribadah. Bahkan mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi di bawah tanah, di bawah tekanan pemerintah. Sungguh kami mengucap syukur. Dan teristimewa untuk beribadah online pada pagi hari ini yang bisa diikuti oleh banyak pihak, orang-orang pilihan-Mu sendiri. Sungguh kami mengucap syukur. Karena itu, ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memberkati kami sekalian, khususnya untuk peralatan yang kami pakai, baik itu internet, laptop, iPad, handphone, semuanya, ya Tuhan, biarlah semuanya tumbuh kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, layakkanlah kami yang berdosa ini dengan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota, membasuh setiap kami dari segala dosa, sehingga kami dilayakkan mengikuti ibadah online yang sederhana ini dan bisa mengikutinya sampai akhir dengan penuh sukacita. Dan kami menjadi pribadi yang sungguh diubahkan
menjadi pribadi yang bukan menjalani hidup dengan sia-sia, tetapi menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, menguatkan hati kami, memberikan penghiburan, penguatan, memberikan pengharapan baru, bahkan kekuatan di dalam menghadapi beratnya hidup hari-hari ke depan. Bapa, berkatilah firman-Mu ini, supaya bukan saja kami menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bukan hanya sekedar menghafalkan firman-Mu, tapi terutama menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Bapa di surga, berkatilah pemberitaan firman yang akan kami dengar sebentar lagi dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkatilah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, tambahi, ubai, kurangi, sedemikian rupa supaya apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan firman Tuhan yang berotoritas mengumpulkan kami. Sehingga dengan penuh sukacita kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengikuti panggilan pelayanan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini, khususnya tangan-tangan yang mengelolanya, supaya hanya memprioritaskan hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan. Beri kami hati yang sukacita di dalam memberikan persembahan, dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, bukan hanya memberikan ala kadarnya, dengan sikap yang kurang hormat, tapi kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami melalui Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Bapa di surga, perkenankanlah kami memanjatkan pokok-pokok dari syafaat di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur di mana Engkau memberikan kami pemimpin baru. Oleh karena itu kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Supaya mereka bekerja hanya memikirkan kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan, keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Mereka memikirkan juga rakyat kecil. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam pemerintahan. Biarlah mereka menjadi lilin kecil, contoh yang baik, untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, tidak korup. Untuk hal korupsi ini kami berdoa secara khusus, Bapa, kiranya Engkau memberkati dan mempertobatkan siapapun yang sudah melakukan korupsi yang merugikan rakyat banyak. Biarlah Engkau ubahkan sedemikian rupa Tuhan, sehingga mereka mengembalikan apa yang sudah menjadi milik rakyat. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk para konglomerat di negeri ini, 9 naga. Engkau sendiri mengetahui, dari ratusan juta penduduk Indonesia, hanya segelintir orang yang menikmati triliunan rupiah, dan mereka hidup seolah tidak peduli dengan apa
yang sudah mereka tempati di Indonesia. Bapa, kiranya Kau tobatkan mereka. Roh Kudus melawat mereka. Injil diberitakan, disampaikan kepada mereka. Dan mereka diubahkan dan bertobat dan memakai kekayaannya untuk bangsa dan negara kami. Untuk rakyat kecil yang tertindas. Kami terus dititipkan kesejahteraan, kesentosaan, kemajuan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya menjelang perpindahan ibu kota, biarlah Tuhan campur tangan-Mu. Terus memberkati ibu kota kami yang baru. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan agama. Berkatilah sembahyang Bapa supaya apapun yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan mereka disembunyikan dari segala kesombongan di belakang salib. Supaya hanya salib Tuhan yang diberitakan, yang menyelamatkan, yang bernilai kekekalan bagi kami. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, apakah itu jasmani ataupun rohani. Kami memohon kemurahan, belas kasihan melawat mereka, menjamah mereka. Secara khusus kami berdoa untuk saudara Miko yang masih dalam kondisi yang lemah, dalam pemulihan pasca stroke. Bapak, biarlah Engkau sendiri memberikan kesembuhan yang total kepada dia, sehingga dia kembali melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berikanlah iman yang teguh kepada seluruh keluarga besarnya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, bangkrut habis-habisan, bahkan tidak punya apa-apa. Tuhan, kiranya Engkau lawat. Engkau sendiri yang memulihkan perekonomian mereka. Roh Kudus memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Dan berkatilah usaha mereka. Sehingga dengan berkat-Mu, mereka boleh mengembalikannya untuk segala hormat dan kemuliaan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Rizal beserta keluarga, yang pada saat ini menghitung hari untuk kepindahan rumah kontrakannya dan tidak tahu lagi harus pindah ke mana. Karena mengingat usahanya juga sepi. Bapak, kiranya Engkau berbelas kasihan terhadap keluarga ini. Engkau sendiri yang memberikan tempat. Engkau sendiri yang menyediakan anak-anak-Mu untuk membantu beliau sekeluarga. Sehingga beliau beserta sekeluarga bisa kembali mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bersukacita dan kembali melayani. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk merencanakan segala sesuatu, apakah itu pekerjaan, bisnis, usaha, masa depan, studi. Bapak, kiranya Engkau berkati. Secara khusus kami berdoa untuk saudara Theo yang mempergumulkan untuk melanjutkan studi di Korea, Jepang, atau tetap di ITS, setelah kemudian melanjutkannya ke Australia. Bapak, Engkau yang tahu, Engkau yang memegang masa depan anak ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara Novi yang akan merencanakan kepindahannya ke luar negeri dari Bali. Bapak, kiranya Roh Kudus sendiri memberikan hikmat kepada dia
untuk memutuskan. Karena Kau yang Maha tahu, Kau yang memegang masa depannya, kehidupannya. Dan biarlah segala keputusannya Roh Kudus sendiri yang mengarahkannya. Kami serahkan seluruh keluarga ini, istrinya yang setia melayani, Tuhan juga berkati. Dan keluarga ini dikaruniai iman yang teguh percaya kepada Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara itu yang ingin pindah dari pekerjaannya di Bali karena tidak bisa ke gereja. Bapak kiranya Roh Kudus juga menolong dia. Segala yang direncanakannya Tuhan memberikan hikmat kepadanya dan memberkati rencananya. Dan biarlah imannya tetap diteguhkan bersama dengan keluarga kecilnya. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk keluarga-keluarga yang menikmati berkat-berkat Tuhan, yang bersuka cita. Apakah itu menikmati rumah baru, pekerjaan baru, jabatan baru, posisi baru, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Sukacita karena ulang tahun, Bapa kenakanlah sukacita mereka, dan ingatkanlah bahwa semuanya itu datang kepadamu. Dan mereka mengembalikan sukacita itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, sisa hidup kami, ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh keluarga besar kami. Kiranya Tuhan, kami hanya bersandar kepada-Mu, berharap kepada-Mu. Campur tangan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan kembali pujian kekuatan serta penghiburan. Di tengah-tengah hidup yang begitu banyak tantangan, godaan, cobaan, bahkan beban hidup yang menghimpit setiap orang percaya, bila masing-masing setiap kita senantiasa bersandar kepada Tuhan yang mempunyai kekuatan, yang adalah sumber berkat, dan kita diberikan hiburan dan pengharapan yang baru di dalam Kristus, dan bisa tetap dengan penuh sukacita menjalani hidup ini di dalam bimbingan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Mari kita pujikan pujian kekuatan serta penghiburan.
pelajaran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Hari ini kita akan belajar tentang beratnya mengikuti Yesus, tantangan dan kemenangan dalam melayani Tuhan. Lukas 9 ayat 23 sampai 25 firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus itu bukanlah suatu proses atau perjalanan yang mudah. Dan di dalam Lukas 9 ayat 23 pagi ini, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi terlihat bahwa proses perjalanan ini menuntut suatu komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan mengikut Tuhan. Dan ini kelihatan tidak mudah. Namun di balik semuanya itu ada janji kemuliaan, di balik setiap beban yang kita pikul di dalam menjalani hidup ini. Di bagian awal tadi kita melihat bahwa mengikut Kristus menuntut penyangkalan diri. Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri. Artinya kita melepaskan keinginan pribadi dan menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Nah, ini tidak mudah. Berat, saudara. Apalagi kalau kita sudah mendapatkannya secara susah, bertahun-tahun, dan kita diminta untuk melepaskannya. Hanya memilih Yesus. Tentu sungguh ini tidak mudah. Banyak yang sudah menjadi hamba Tuhan, tapi tidak mau menundukkan diri pada Tuhan dan kebenaran, serta otoritas kitab suci. Maunya jalan sendiri dengan cara sendiri, dengan metode sendiri. Apalagi kalau itu sudah terbukti dari dulu, ya begini. Sudah berhasil kok. Mengapa mesti diubah? Nah, hal yang seperti ini malah makin sulit untuk dirubah. Di dalam kehidupan orang Kristen, ada begitu banyak hal yang mungkin terasa berat. Melawan dosa, meninggalkan dosa, menolak hawa nafsu, atau mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Bahkan di dalam doa permintaan kita. Itu harus kita utamakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan egoisme diri sendiri. Yang enak, yang nikmat, yang nyaman, itu berat untuk ditinggalkan. Berat untuk tidak menjadi prioritas. Sekali lagi, semua itu berat dan tidak mudah. Apalagi kalau sudah mendatangkan kenyamanan. Dan kenyamanan adalah musuh yang mematikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dengan kenyamanan orang malas berubah, malas menerima hidup baru, bahkan pandangan baru yang sebenarnya lebih alkitabiah.
yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kenyamanan, orang menjadi enggan untuk digeser posisinya. Dengan kenyamanan, orang maunya itu terus. Nah, gereja juga demikian. Kalau sudah puas dengan kenyamanan, akan stuck. Tidak lagi bisa berkembang. Dengan cara begini saja, gereja sudah banyak jemaatnya yang datang. Dalam hal kuantitas atau jumlah mungkin. Tetapi bagaimana dengan kualitas pengajaran dan iman jemaatnya? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan. Detik kita mengikut Yesus, detik itu juga kita menjadi musuh setan, iblis, dan kroni-kroninya. Dan tantangan, ancaman, gangguan, godaan akan datang dari berbagai macam sisi. Serangan bisa kepada kita dan juga orang-orang yang kita kasih, kepada anak-anak kita, kepada keluarga besar kita, terhadap perekonomian kita, kesehatan kita, dan sebagainya. Kalau kita kuat di satu sisi, iblis akan menyerang dari sisi lain, sampai kita undur dari Tuhan, sampai iman kita undur dari Tuhan, undur dari gereja, undur dari pelayanan. Dan saudara harus sadar bahwa orang-orang yang dulunya aktif, kemudian undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari gereja, itu hanyalah orang-orang yang Kristen Katolik. Mereka hanya kambing, mereka bukan domba. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang dianugerahi iman yang genuine, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri untuk setia ikut melayani Tuhan sampai akhir. Jadi sekali lagi, mereka yang undur dari Tuhan, mereka adalah Kristen Katolik. Mereka hanya kambing dan bukan domba. Dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, pasti dilindunginya, pasti dipelihara. Karena itu jangan takut di dalam menjawab panggilan Tuhan. Katakan di dalam hati saudara bahwa ini aku Tuhan, pakailah aku seturut kehendakmu. Saudara renungkan satu hal. Kalau saudara dipilih Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan bumi ini, maka Dia pasti akan cukupkan, akan mampukan saudara untuk melayani Dia, memuliakan Dia, sekalipun saudara tidak bisa apa-apa. Tuhan yang akan memampukan. Karena itu jangan takut dalam menjawab panggilan Tuhan. Ketakutan itu bisa macam-macam ya, bisa terhadap masa depan. Bagaimana kalau ikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, bagaimana dengan makan minumnya nanti setiap harinya? Apakah hanya dengan telur rebus? Bagaimana dengan karir, jabatan, dan pekerjaanku? Pelayan Tuhan biasanya, kalau dari lingkungan keluarga, biasanya dari orang-orang sisa-sisa yang dipersiapkan orang tua, yang pintar, disarankan untuk pegang bisnis, menjadi pengacara, kuliah di kedokteran, dan sebagainya. Yang kurang pintar, ya sudah, jadi hamba Tuhan saja. Menjadi alternatif terakhir. Tuhan hanya diberi orang sisa-sisa. Mengapa tidak kita balik? Mempersiapkan anak-anak kita. Untuk Tuhan harus yang terbaik. Itu adalah spirit.
beri yang terbaik pada Tuhan. Yang terbaik dari anakku akan aku persembahkan bagi Tuhan. Itu baru syirik. Kita harus memikirkan ini dengan seksama. Tidak ada yang lebih tidak masuk akal bagi manusia daripada menyangkal diri. Namun ini adalah jalan satu-satunya untuk mendekat kepada Kristus. Calvin mengatakannya melalui komentar Matius 16 ayat 24. Jadi mengikut Kristus itu menuntut pikul salib. Tidak ada seorang pun dari orang Kristen yang sungguh-sungguh yang dikaruniakan iman yang genuine tidak mengalami penderitaan. Pikul salib adalah gambaran penderitaan dan pengorbanan bagi setiap orang percaya. Jadi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, harus berani berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, keuangan, perasaan, dan sebagainya. Dan hamba Tuhan yang tidak mau berkorban bagi Tuhan adalah hamba upahan, gembala upahan. Saudara yang tidak mau berkorban meneladani gembala agung, saudara bukanlah domba, tetapi kami hanyalah Kristen KTP. Mengikut Kristus berarti siap menanggung penderitaan demi namanya, baik itu hinaan, penolakan, atau penganiayaan, persekusi. Ingat, kita dipanggil seperti domba di tengah-tengah serigala. Dari ilustrasi ini aja kita sudah membayangkan betapa sulitnya. Bukan serigala di tengah domba, tetapi domba di tengah serigala. Jadi kalau kita mengalami berbagai macam ketidakenakan, baik itu hinaan, penolakan, persekusi, atau desakan ekonomi, tekanan problem, kesukaran, kesulitan beban hidup, hadapilah. Hadapilah bersama Tuhan. Dan jangan pernah meminta pertolongan atau berharap kepada siapapun. Andalkan Tuhan. Jadi setiap murid Kristus harus memikul salibnya, yaitu menerima penderitaan yang ditentukan baginya dan menerimanya dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Kalau kita bisa sabar, bisa kuat, bisa teguh, semua itu dari Tuhan. Dan salib adalah ujian sejati bagi kesetiaan orang percaya kepada Kristus. Mengikut Yesus, jangan berharap bebas dari tekanan, problem, dan kesukaran. Tiap orang berbeda, bagaimana Allah yang berdaulat itu memproses, membentuk hambanya. Mengikut Yesus, jangan berharap pasti lancar, pasti hebat, bebas dari kesukaran. Seperti lancar bebas hambatan, mulus seperti jalan tol. Renungkan, mengikut Yesus mempunyai nilai kekal. Ada jaminan pasti keselamatan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Dan itulah yang diserang oleh iblis. Supaya kita tidak berharap dan tidak beriman kepada Dia. Saudara punya juru selamat, saudara pasti selamat. Di dalam kekal bersama Dia di surga. Dan Dia sudah mati, bangkit dan naik ke surga, menyediakan kita yang percaya kepadanya. Saudara yang tidak mempunyai juru selamat, berarti harus menanggung sendiri
dosa-dosa saudara dari lahir sampai mati. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup untuk mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Sebab Allah adalah Maha Adil. Dan itu berarti satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Dan ketahuilah, mengikut Yesus menuntut pelayanan yang setia. Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan di dalam kerajaan Allah itu berbeda dengan dunia. Melayani Tuhan adalah panggilan untuk menjadi hamba, bukan untuk mencari kehormatan atau kedudukan, atau hanya memuaskan egonya sendiri. Melayani Tuhan bukan untuk sekedar mencari makan. Melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan penghormatan. Firman Tuhan katakan di dalam hal pelayanan, dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dan melayani Tuhan bukan pula supaya mendapatkan ketenaran. Melayani Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan ini bisa berarti mendapatkan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Melakukan kehendak Allah, dan itu tidak mudah. Dari mana kita tahu kehendak Allah? Dari firman Tuhan, bukan dengan sekedar melarang bebas. Mereka kau ini artinya begini, ini artinya begini, yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Mengartikan firman Tuhan bukan sakar PDB, bukan semau kue, tetapi suka Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dari mana kita tahu? Kalau kita rajin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya menghafalkannya, tetapi melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Itu yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada hati yang bersedia melayani dengan rendah hati. Bahkan ketika itu membutuhkan suatu pengorbanan besar dari dirinya sendiri. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pun harus berani berkorban di dalam segala aspek. Mengikut Yesus itu ada risikonya, saudara. Dan risiko ini macam-macam. Bisa dikucilkan, bisa dibenci, bisa dipersekusi, bahkan sampai kehilangan nyawa. Tetapi renungkan, Dia sendiri yang memilih. Dia sendiri yang akan melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang sanggup merampas orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Sebab Dia Maha Kuasa dan Dia adalah Gembala Agung yang baik. Mengikut Yesus ada penghiburan dan pengharapan. Sekalipun kita memiliki segalanya di dunia ini, berapa ya kekayaan orang yang paling kaya di dunia ini? Ada 1.000 triliun, mungkin ada ya orang yang memiliki kekayaan lebih dari 1.000 triliun. Atau bahkan sekalipun dia mempunyai kekayaan, memiliki seluruh dunia ini, tanpa juru selamat kita akan binasa di dalam kekalahan. Apa gunanya? Sedangkan hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin 50 tahun. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mungkin kalau kita dikuatkan.
Dan betapapun lamanya itu adalah sementara di dunia ini. Tetapi bersama dengan Juru Selamat, kita ada di dalam kekal selama-lamanya di sorga dengan Yesus, atau di neraka tanpa Juru Selamat. Dan saudara harus menanggung sendiri dosa-dosa saudara dari lahir sampai mati. Dan bisakah dengan dalam tanda petik perbuatan baik kita masuk ke hadiratnya yang Maha Kudus? Jangan pernah mimpi, saudara. Yesus juga memberikan penghiburan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini janji untuk orang yang percaya kepada Dia. Saudara mempunyai problem sesulit apapun, beban hidup seberat apapun, datang kepada Yesus sekarang juga. Beban yang kita pikul bersama Yesus menjadi ringan karena Dia menyertai kita. Karena Dia menguatkan kita di dalam kelemahan dan memberikan kita damai sejahtera. Saudara bisa renungkan ya, orang yang menolak Juru Selamat, negara yang menolak Juru Selamat, Yesus adalah sumber damai. Saudara bisa lihat sendiri di Timur Tengah itu berabad-abad tidak ada damai. Karena sumber damai itu sendiri sudah ditolak. Sehingga jangan mereka berabad-abad hidup di dalam perang, hidup di dalam kebencian, di dalam pertempuran. Karena sumber damai sudah ditolak, maka tidak akan ada lagi kedamaian sampai kapanpun, selama mereka masih menolak Juru Selamat. Matius 11 ayat 28-30 firman Tuhan katakan, ketika kita menanggung salib kita dengan iman, kita akan mendapati bahwa Kristus menanggung beban itu bagi kita, dan Dia akan memberikan kelegaan di dalam segala kesusahan kita. Dan mengikut Yesus ada juga tantangan. Tantangan mengikut Kristus bukanlah untuk menghalangi kita, tetapi untuk menguatkan iman kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi Dia juga memberikan kekuatan dan penghiburan melalui Roh Kudus, agar kita dilatih, diproses dan menjadi pribadi yang tangguh, tidak lembek, menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap banyak kepada Tuhan. Pelayanan yang setia adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan di dalam melayani kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Saudara-saudara yang kasih, mengikut Yesus memang berat. Tetapi ada sukacita yang lebih besar di balik pengorbanan itu. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Teruslah berjalan di jalan Kristus dengan setia. Karena upah yang Tuhan sediakan jauh lebih mulia daripada penderitaan yang sementara ini di dunia ini. Jadi tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Namun di sana juga ada kepastian bahwa Dia akan memelihara kita sampai akhir. Pagi hari ini, di bagian firman Tuhan ini, di sini kita belajar betapa pentingnya komitmen, penyangkalan diri, memikul salib, serta penghiburan yang datang dari Tuhan.
Seperti lagu yang Tuhan katakan, Tuhan datang, segera datang. Haruslah kita sambut Dia. Tuhan datang, segera datang. Mari layani Dia. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan betapapun berat beban hidup yang kami alami, kami masih bisa bertahan, berharap kepada-Mu. Bertahan bukan karena kekuatan kami, tapi Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena itu ya Bapak, ampuni kami di saat kami seringkali protes, bersungut-sungut, gerundel kepada-Mu pada saat kami mengalami beban hidup, persoalan, problem, kesukaran. Pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pemberian-Mu. Ya Tuhan, inilah kami, apa adanya. Panggillah kami, pakailah kami, menjadi alat bagi kemuliaan. Jangan biarkan kami hidup berjalan menurut kehendak kami sendiri, menurut kemauan kami sendiri. Tapi ya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami rancangkan, kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami di dalam membuat segala keputusan, supaya segala aspek itu kami arahkan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami, bisnis, usaha kami, studi kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan. Bila kami menjadi pengikut Kristus yang setia, memikul salib, dan penuh sukacita memberitakan Injil salib Kristus yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang kita siapkan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari persiapkan persembahan kita dengan mendengarkan pujian, bagi Yesus kuserahkan. Apapun yang menjadi problem, kesukaran, beban hidup kita saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita dengarkan pujian, bagi Yesus kuserahkan.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah kepada Allah Tritunggal. Mari kita pujikan pujian doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sedikit pengumuman, saudara-saudara yang mau mengikuti kelas eskatologi atau doktrin akhir zaman yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, dan juga untuk mata kuliah eksposisi Kitab Roma hari Selasa jam 7 malam. Saudara bisa mendaftarkan diri saudara di nomor WA 081 8030464550 serta Grace Ministry Church dengan penuh sukacita menyambut jika saudara mau berkolaborasi, bersinergi, atau bahkan mau berpartisipasi dalam pelayanan, baik itu misi, pekabaran Injil, penjangkauan, khususnya kedalaman dan pedesaan, bersama dengan tim Grace Ministry. Dengan penuh sukacita, silakan saudara menghubungi nomor WA 081830464550. Itu saja pengumumannya. Silakan saudara kembali bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita terus berjalan menjalani hidup ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, di dalam bimbingan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati.